Halo Sobat Vea, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih di channel edukasi kami di Virtual Education Academy. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Google Meet, yang dimana aplikasi ini sering sekali dipakai dalam masa pembelajaran daring secara online loh. Pandemi membuat semua orang harus berkutik pada dunia digital, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran mulai dilakukan melalui dalam jaringan seperti Meet dengan menggunakan aplikasi. Nah, salah satu aplikasinya adalah dengan menggunakan Google Meet. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya Google Meet? Yuk simak video ini sampai habis. Apakah kalian tahu aplikasi Google Meet itu apa? Google Meet adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan konferensi percakapan baik secara video dan audio online yang dikembangkan oleh Google. Selain itu, layanan ini juga merupakan gabungan dari Google Chat dan Google Hangouts yang difokuskan untuk pertemuan secara online. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, yuk kita lanjut ke pembahasan fiturnya. Apa saja sih fitur dari Google Meet ini? Google Meet tersedia fitur chat sehingga penggunanya dapat berdiskusi secara online. Hostnya memiliki akses penuh untuk menolak dan menerima pengguna untuk bergabung. Panggilannya juga dilakukan enkripsi sehingga keamanannya lebih terjamin. Pengguna dapat bergabung ke dalam rapat melalui web, aplikasi Android, dan iOS. Memungkinkan penggunanya untuk berbagi layar sebagai kebutuhan presentasi. Dan yang terakhir, paket yang memiliki akses ke banyak fitur seperti recording, attendance, tracking, and retention. Sekarang, yuk kita lihat apa saja sih kekurangan dari Google Meet itu. Kalian penasaran kan? Versi gratisnya tidak disupport oleh recording. Berbagai layar terkadang terasa berat dan cukup lambat. Dan juga terkadang tidak dapat mengubah layar background loh. Dan yang terakhir, belum terdapat Google Meet versi desktop. Walaupun terdapat beberapa kekurangan dari Google Meet, tetap ada loh sisi kelebihannya, yaitu memudahkan untuk bergabung ke room meeting. Aksesnya dapat menggunakan akun Google, waktu pertemuan yang cukup panjang, mampu juga menghubungkan ke Google Drive. Aplikasi meeting virtual ini bisa menampung hingga 250 peserta dalam satu telekonferensi. Siaran langsung telekonferensi ini pun bisa ditonton hingga 100.000 penonton dengan satu domain loh. Keren banget kan? Daripada berlama-lama, yuk kita lihat bersama-sama mengenai tutorial menggunakan Google Meet. Halo Sobat VA dan teman-teman semua. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Google Meet. Jika kalian sudah memiliki aplikasinya, maka bisa langsung masuk dengan menggunakan akun. Kalian juga dapat menggunakan akun lebih dari satu. Nah, jika ingin menambahkan akun, maka kalian dapat mengklik tambahkan akun. Nah, di tampilan sudah tersedia berbagai akun yang bisa ditambahkan seperti Google, iCloud, Outlook, Office 365, Yahoo, dan yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan dua akun. Selanjutnya, untuk memulai rapat, kalian harus membuat link Google Meet terlebih dahulu. Caranya adalah kalian bisa klik rapat baru, lalu pilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut. Nah, di sini saya memilih dapatkan link rapat untuk dibagikan. Lalu setelah itu muncul link rapat yang telah disediakan oleh Google Meet itu sendiri. Kalian bisa menyalinnya ataupun membagikan undangannya. Nah, membagikan undangan ini kalian bisa melalui WhatsApp, Telegram, Gmail, Facebook, Drive, Line, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, kalian bisa mengklik tanda kali di sebelah kanan, lalu masuk ke link rapat yang telah dibuat tadi. Nah, di sini kalian bisa menonaktifkan kamera ataupun mengaktifkan kamera dan mikrofonnya.
lalu klik gabung. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, artinya kalian sudah masuk ke room meeting tersebut. Baik, di sini kalian bisa melihat info tentang penyelenggara rapat ini, yaitu saya sendiri, dan juga info dari link Google Meet-nya untuk diakses oleh semua orang. Di sini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan seperti tambahkan orang. Nah, dalam fitur ini kita dapat melihat siapa penyelenggara rapat. Nah, penyelenggara rapat pun yang akan dapat mengadmit orang-orang jika ingin bergabung dalam room ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fitur pesan dalam panggilan. Di sini kalian dapat mengirimkan pesan apapun itu kepada penyelenggara rapat ataupun kepada peserta rapat yang terdapat dalam room meeting ini. Seperti yang telah saya contohkan ini, saya mengirimkan pesan ini kepada peserta yang masuk ke dalam room meeting ini. Lalu jika sudah selesai mengetik, kalian bisa langsung meng-send-nya dengan mengklik tanda panah di kanan yang berwarna biru tersebut. Nah, beginilah tampilannya jika kalian sudah mengirim pesan di dalam chat ini. Nah, maka pesan hanya dapat dilihat oleh orang yang sedang dalam panggilan dan akan dihapus setelah panggilan berakhir. Selanjutnya adalah fitur bagikan layar. Nah, dalam fitur ini kalian bisa membagikan layar seperti PowerPoint. Nah, biasanya fitur ini digunakan oleh orang yang sedang akan melakukan presentasi di dalam room ini. Selanjutnya adalah fitur laporkan masalah. Nah, di dalam fitur ini kalian bisa melaporkan masalah-masalah atau keluhan apa saja yang kalian akan sampaikan kepada pihak Google Meet ini dengan cara mengetikkan di sini permasalahan yang kalian alami ketika menggunakan Google Meet. Ini adalah salah satu contoh masukan yang saya akan kirimkan kepada pihak Google Meet tersebut melalui pelaporan masalah ini. Permasalahan di sini adalah masalah saya adalah mic yang tidak bisa digunakan. Lalu klik send. Nah, di sini juga terdapat fitur keamanan rapat. Nah, Google Meet adalah salah satu aplikasi yang telah menyediakan keamanan rapat yang sangat aman. Nah, di sini dapat dilihat di sini bahwa keamanannya sudah sangat terjamin. Nah, untuk fitur yang terakhir adalah setelan. Nah, setelan ini kalian bisa menyeting tampilan seperti menyesuaikan video untuk cahaya yang rendah, menyeting bahasa, dan memberikan masukan. Nah, di dalam bahasa ini terdapat banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa Jerman, Portugis, Prancis, Spanyol, dan juga bahasa Inggris. Di sini kalian dapat mengirim masukan pada text box yang telah disediakan. Lalu mengklik tanda panah di sebelah kanan. Informasi lainnya seperti screenshot dan log system. Nah, jika kalian ingin mengirimkan masukan, silakan langsung mengetikkan di text box yang telah disediakan di atas. Baik, sekian tutorial cara menggunakan aplikasi Google Meet yang bisa saya sampaikan kepada Sobat VA dan teman-teman lainnya. Semoga dengan tutorial yang saya berikan dapat memberikan kemudahan kepada kalian semua untuk menggunakan aplikasi Google Meet ini sebagai media pembelajaran daring yang telah berlaku saat ini. Nah, itu tadi tutorial menggunakan aplikasi Google Meet. Gimana? Sudah mau coba belum menggunakan aplikasi ini? Mudah sekali bukan menggunakan aplikasi Google Meet? Setelah kalian menonton tutorial Google Meet ini, semoga kalian dapat menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, juga untuk mempermudahkan kalian dalam berkomunikasi dengan teman-teman, guru, atau dosen. Menyenangkan sekali bukan? Kalian dapat melihat wajah-wajah dari teman-teman, dosen, dan juga guru. Semoga dengan tutorial ini dapat membantu teman-teman ataupun Bapak dan Ibu guru ataupun juga dosen sekalian dalam mempermudah penggunaan Google Meet. Untuk itu, jika kalian masih ingin info menarik lainnya dari channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten edukasi dari kami lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga channel YouTube VA dapat berkembang. Bye-bye.